Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ubaidillah dari kelas HTN 5F akan menerangkan tentang kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif peradilan agama. Selanjutnya materi yang pertama adalah kedudukan peradilan agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, peradilan usaha, dan sebuah mahkamah konstitusi. Kedudukan peradilan agama adalah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun mahkamah syariah merupakan peradilan bagi setiap orang beragama Islam di daerah Banda Aceh. Dasar hukum keberadaan peradilan agama yaitu pasal 24 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 1945 beserta amandemennya pasal 18 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan dan kehakiman, pasal 2, 3 dan 3A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sehingga telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 129 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Materi selanjutnya adalah kompetensi absolut peradilan agama. Kompetensi absolut atau kompetensi mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya, peradilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dan berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa. Sebagai peradilan khusus, peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang tertentu seperti yang disebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Materi selanjutnya adalah kompetensi relatif. Layar akan dimatikan. Ya apa iki? Hilang ora? 3. Materi yang terakhir, kompetensi relatif. Kompetensi relatif atau wewenang relatif adalah wewenang atau kekuasaan untuk mengadili antara pengadilan agama yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut distributie van recht. Asasnya adalah yang berwenang pengadilan agama di tempat tergugat. Asas ini dalam bahasa Latin disebut actor sequitur forum rei. Pasal 17 BW menyatakan bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya dan juga tercatat bagi penduduk. Sedang tempat kediaman adalah di mana seseorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya atau di villa ataupun di tempat lain, sehingga apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya dan tempat tinggalnya ataupun tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia digugat pada pengadilan tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam surat gugatan tersebut paling akhir bertempat tinggal. Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Oleh sebab itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif peradilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 149 RBG
JO pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke peradilan agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pada dasarnya, gugatan diajukan ke peradilan agama tergugat tinggal di atas dalam perkara cerai talak yang diajukan suami, maka diajukan ke pengadilan di mana istri atau termohon tinggal. Namun dalam cerai gugat, maka diajukan ke pengadilan tempat tinggal istri. Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tergugat sebenarnya tinggal. Dalam hal domisili pilihan, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili tersebut. Pasal 118 ayat 4 HIR 142 ayat 4 RBD, domisili atau tempat tinggal pilihan harus dibuat dengan akta perjanjian oleh para pihak. Dalam hal objek gugatan adalah benda tetap tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri atau agama yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tetap tersebut. Asas forum restate pasal 18 ayat 3 HIR pasal 142 ayat 5 RBG terhadap kompetensi relatif. Apabila tidak ada eksepsi, maka pengadilan tetap mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.